Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita masih melanjutkan ya tentang aplikasi dari turunan fungsi aljabar, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Apa sih fungsi naik dan fungsi turun itu? Sekarang kita lihat ilustrasi pada gambar berikut. Di sini ya, misalkan ada suatu kurva fx. Nih ya, suatu kurva fx. Yang namanya fungsi naik dan fungsi turun itu adalah pergerakan dari satu titik ke titik lain. Misalkan di sini ada titik pertama, dia pergerakan titik pertama ini sampai dengan ke titik yang kedua. Ini kan berarti titiknya berjalan naik. Ini disebut sebagai fungsi naik. Nah, pada saat di titik yang kedua ini, berarti kan titiknya dalam kondisi diam ya, tidak naik dan juga tidak turun. Nah, ini disebut sebagai fungsi stasioner. Kemudian, nah titik kedua ini apabila turun sampai dengan titik yang ketiga di sini, pergerakannya disebut sebagai fungsi turun. Ya, berarti ilustrasinya ketika dia naik ini disebut sebagai fungsi naik, ketika diam itu disebut sebagai fungsi stasioner, di mana ketika diam ini titiknya tepat berada di nilai x sama dengan a. Ini titik fungsi stasioner, kemudian pergerakan dari atas ke bawah seperti ini disebut sebagai fungsi turun. Nah, aplikasinya bisa kalian lihat pada saat mungkin pada saat menendang bola ya. Menendang bola kan ada pergerakan ketika dia melambung, kemudian bolanya tepat ada di atas, kemudian bolanya turun jatuh ke permukaan tanah. Ini juga konsep dari fungsi naik dan juga fungsi turun, seperti itu. Nah, untuk menentukan fungsi naik ketika intervalnya x-nya berapa sampai berapa, ini kan ada pergerakan dari titik ini sampai titik ini, kita akan menentukan interval x-nya ketika naik maupun ketika turun. Bagaimana sih cara mencarinya? Misalkan di sini ada suatu fungsi fx. Jika fungsi fx ini kita turunkan, akan menghasilkan f aksen x. Nah, ketika f aksen x-nya nilainya lebih dari 0, maka ini adalah kondisi ketika fungsi naik. Kemudian, ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0, ini disebut sebagai fungsi stasioner. Dan yang terakhir, jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka ini disebut sebagai fungsi turun. Nah, nanti yang akan kita cari adalah interval nilai x-nya dari berapa sampai berapa sih ketika fungsi tersebut naik, fungsi tersebut turun, ataupun pada saat fungsi tersebut stasioner. Kita lihat langsung contohnya ya. Misalkan di sini tentukan interval fx sama dengan 3x kuadrat. Ini ada kuadratnya ya, 3x kuadrat plus 2x min 3 ketika fx turun. Berarti nanti kita akan mencari interval pada x berapa sih fx tersebut turun. Oke, berarti tadi syarat fungsi turun itu adalah f aksen x kurang dari 0. Berarti kita tentukan dulu f aksen x-nya. Di sini f aksen x-nya berarti sama dengan 6x plus 2. Dan syarat fungsi itu turun itu adalah f aksen x kurang dari 0. Sehingga di sini 6x plus 2 kurang dari 0. Jadi di sini 6x kurang dari negatif 2. Sehingga x-nya kurang dari negatif 2 per 6. Atau kita sederhanakan, x-nya kurang dari negatif sepertiga. Sehingga interval pada saat fx itu turun ketika x-nya nilainya kurang dari sepertiga. Kemudian contoh yang selanjutnya, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan interval agar fx itu naik dan fx itu turun. Nah, sebelum menentukan intervalnya, kita tentukan dulu turunan pertama dari fx-nya. Berarti di sini f aksen x ya. F aksen x-nya itu sama dengan 3x kuadrat
plus 6x min 9. Ini adalah f aksen x-nya. Sekarang yang pertama kita tentukan dulu interval dari fx agar fx itu naik. Syarat dari fx itu naik itu adalah f aksen x-nya harus lebih besar dari 0. Sehingga 3x kuadrat plus 6x min 9 harus lebih besar dari 0. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 3 agar untuk mempermudah perhitungan. Berarti di sini x kuadrat plus 2x min 3 lebih besar dari 0. Nah, kemudian kalau kita bertemu dengan bentuk kuadrat seperti ini, berarti kita jadikan sama dengan terlebih dahulu ya. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan untuk menentukan titik batasnya. Berarti di sini x plus 3 sama x min 1, sehingga x sama dengan negatif 3, atau x-nya sama dengan 1. Nah, x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 1 itu adalah sebagai titik batas. Nah, untuk mencari intervalnya berarti kita menggunakan bantuan garis bilangan. Oke, di kelas 10 sudah pernah membahas ya tentang pertidaksamaan. Kita ulang lagi. Di sini negatif 3 dan 1 berarti anggap sebagai titik batasnya. Di sini ya. Oke, berarti kemudian negatif 3 sama 1 ini berarti batasnya. Ini adalah bundarannya kosong ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Ini negatif 3. Kemudian di sini 1. Kemudian kita akan menentukan masing-masing daerah nilainya positif atau negatif dengan mengambil salah satu nilai x, terserah, tapi jangan titik batasnya. Misalkan kita ambil x-nya sama dengan 0. X-nya kita ambil sama dengan 0, kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Menghasilkan nilai negatif 3. Nah, nilai x sama dengan 0 itu kan berada di antara negatif 3 sampai 1. Berarti untuk setiap x yang ada di negatif 3 sampai 1, jika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan ini hasilnya pasti negatif. Karena di tengah ini negatif, berarti sampingnya sini positif dan positif. Nah, daerah mana yang akan kita ambil? Kita lihat di sini diminta itu adalah f aksen x lebih besar atau lebih besar dari 0. Berarti kita ambil daerah yang positif. Daerah yang positif berarti yang mana? Berarti ini ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga interval ketika fx itu naik adalah ketika x-nya kurang dari negatif 3 atau x-nya lebih dari 1. Itu untuk interval dari fx naik. Kemudian yang kedua, kita akan mencari interval untuk fx-nya yang turun. Fx turun berarti syaratnya f aksen x-nya itu kurang dari 0. Sehingga sini 3x kuadrat plus 6x min 9 kurang dari 0. Jadi di sini sama saja ya dengan sebelumnya, kita bagi dengan 3. Di sini x kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0. Berarti kita buat menjadi persamaan terlebih dahulu untuk menentukan titik batasnya. Kita faktorkan, berarti di sini x plus 3 dan x min 1. Sehingga diperoleh x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1 sebagai titik batasnya. Kemudian kita buat garis bilangan untuk menentukan interval x-nya. Oke, berarti kita buat garis bilangan ya. Di sini berarti titik batasnya negatif 3, ini bulatannya kosong, artinya x sama dengan negatif 3 itu tidak termasuk sebagai nilai x. Kemudian sama tadi, kita ambil salah satu nilai x. Misalkan kita ambil 0. 0 masukkan ke pertidaksamaan ini akan menghasilkan nilai negatif 3. Dan nilai x sama dengan 0 itu berada di antara negatif 3 sampai 1. Berarti sini nilainya negatif.
Berarti sini sebelahnya positif dan positif. Nah, karena yang diminta itu adalah f aksen x kurang dari 0, maka daerah yang kita ambil itu adalah daerah yang bernilai negatif. Daerah yang bernilai negatif berarti di sini antara negatif 3 sampai 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fx itu turun untuk intervalnya x-nya lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 1. Nah, untuk penulisannya berarti seperti ini ya. Negatif 3 kurang dari X kurang dari 1. Oke, itu penjelasan singkat ya mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Semoga bisa dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.